Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mai Cindy, BP 19010038. Pada tanggal 6 Januari 2003, selanjutnya itu kita menjelaskan tentang bukti 16 sampai bukti 22. Bukti 16 sama dengan pengerjaan bukti 9. Ini cara pengerjaan bukti 9. Periksalah kebenaran terkait dan menjelaskan faktor pemilihan. Jika benar, catatkan para saudara pada ruang yang tersedia pada cap tersebut. Catatlah faktor pemilihan ke dalam jurnal pembelian dan buku pembantu utang. Tanggal penjurnalan adalah tanggal faktur diterima, bukan tanggal faktur itu sendiri. Tulisan nomor halaman jurnal dalam ruang yang tersedia pada di atas faktur. Tentukan tanggal terakhir periode potongan dan seterusnya. Ini bukti 16 tadi dari PT Merapi. Kita menentukan total pekerjaannya oke. Jadi 12 buah kuantitas dikali dengan harga 90.000 itu 1.080.000, itu sudah betul. 75 buah bola basket dikali dengan 195.000 itu 14.625.000, itu sudah betul. Dan 20 buah busur panah berbulu dikali dengan 775.000 itu salah. Hasilnya bukan 15.400 tapi 15.500. Dan 50 dus bola golf isi 12 itu dikali dengan 160.000, jumlahnya 8 juta. Jadi jumlah keseluruhannya tadi bukan 39.150.000 tapi 39.205.000 rupiah. Kita diminta masukkan ini ke dalam jurnal pembelian, yaitu PT Merapi pada tanggal 6 Januari 2003, yaitu keterangan PT Merapi termin 2/10 N/30, jumlahnya 39.205.000 rupiah, dan masukkan juga ke dalam buku pembantu utang tanggal 6 Januari 2003 tadi, itu di kredit 39.205.000 rupiah beserta dengan saldo kreditnya 39.105.000 rupiah. Lalu bukti 16 ini kita sobek, dimasukkan ke dalam arsip faktur pembelian sesuai pengerjaan bukti 9 tadi. Selanjutnya yaitu bukti 17 sama dengan pengerjaan bukti 7. Ini dia pengerjaan bukti 7. Catatlah transaksi penjualan secara kredit dalam jurnal penjualan dan buku pembantu utang. Kita catat dalam jurnal penjualan ini yaitu dari CV Surya Kencana pada tanggal 6 Januari 2003, faktur 015. Keterangan CV Surya Kencana 2/10 N/30 terminal, yaitu jumlahnya 10.500.000 sesuai dengan bukti 17 tadi. Lalu apakah kita sudah hitung perkalian ini, apakah itu sudah betul atau tidak? Jadi perkalian ini sudah benar dan kita masukkan ke dalam buku pembantu piutang, yaitu PT Surya Kencana pada tanggal 6 Januari 2003. Keterangannya faktur 015 N/30, itu debitnya 10.500.000 dan pelunasannya 10 di kredit 7.500.000. Jadi jumlah keseluruhannya yang fakturnya yaitu 19.135.000, sedangkan yang pelunasan 8.635.000. Lalu bukti 17 ini kita masukkan ke dalam arsip faktur penjualan. Selanjutnya yaitu bukti 18 sama dengan pengerjaan bukti 9 tadi. Ini dia pengerjaan bukti 9. Kita diminta memeriksa apakah jumlah perkalian ini sudah oke atau belum. Jadi 10 buah gitar Osmond dikali dengan 1.300.000
maka total pembelian oke. Halaman jurnalnya sesuai, yaitu dari PT Merbabu dalam buku pembantu utang pada tanggal 6 Januari 2003. Keterangannya faktur 275, itu kreditnya 13.650.000 dan di saldo kredit 13.650.000 sesuai di bukti. Halaman jurnalnya 13, maka kita bikin di halaman jurnal ini 13. Tanggal jatuh temponya yaitu tanggal 6 bulan 2 2003. Tanggal dibayarnya yaitu 6 Januari 2003. Maka kita buat dalam buku merah jurnal pembelian tentang PT Merbabu pada tanggal 6 Januari 2003. Nomor 275 PT Merbabu 3/10 N/30 terminnya yaitu jumlahnya Rp13.650.000. Selanjutnya yaitu bukti 19. Dokumen ini adalah memo kredit yang diterima dari seorang kreditur. Catatan, dokumen ini tidak sama dengan bukti 12. Memo kredit dan dari kreditur diterima oleh UD Atletik Sport karena adanya transaksi retur pembelian. Dengan adanya memo ini, pihak kreditur akan mengkredit piutangannya kepada UD Atletik Sport. Sebaliknya, UD Atletik Sport akan mendebit utangnya kepada kreditur yang bersangkutan. Apabila saudara menjumpai kredit memo semacam ini, maka tugas-tugas yang harus saudara kerjakan ialah sebagai berikut. Catatlah transaksi retur pembelian ini ke dalam jurnal umum. Debitnya itu utang dagang dan kreditnya retur pembelian. Maka kita mencatat di dalam buku merah yaitu jurnal umumnya pada tanggal 6 Januari 2003, yaitu tentang memo kredit, keterangannya utang dagang dan retur pembelian. Utang dagangnya di debit 6.750.000 dan di kreditnya retur pembelian 675.000 sesuai dengan bukti 675 tadi. Lalu kita diminta bukukan ke rekening buku pembantu terkait M. Ini kita bukukan di dalam buku pembantu utang tanggal 6 Januari 2003. Itu keterangannya retur, debitnya 675.000. Jadi jumlah keseluruhan dari PT Gelunggung dalam buku pembantu utang adalah 23.075.000 rupiah. Lalu kita robek bukti 19 ini dari buku bukti, masukkan ke dalam arsip faktur pembelian. Selanjutnya yaitu bukti 20. Dokumen ini dibuat oleh Tuan Dermawan untuk mencatat perhitungan uang kas yang ada perusahaannya, seperti telah dijelaskan dalam uraian tentang penerimaan kas di halaman 6. UD Atletik Sport hanya menerima uang tunai dari penjualan tunai atau penerimaan kas lainnya diterima dalam bentuk cek. Selain itu, UD Atletik Sport selalu menyediakan uang kecil dalam tempat penyimpanan uangnya sebesar 500.000 sebagai persediaan jika diperlukan uang kembali atau dicatat dalam rekening kas kecil. Dengan demikian, jumlah uang yang seharusnya ada dalam peti uang adalah Rp500.000 ditambah penerimaan uang dari penjualan tunai. Dalam kenyataannya, jumlah yang sesungguhnya ada mungkin lebih besar atau lebih kecil dari jumlah yang seharusnya. Selisih jumlah uang ini disebut kelebihan kas atau kekurangan kas. Salah satu penyebab selisih kas karena terlalu besar atau terlalu kecil dalam memberikan pengembalian uang kepada pembeli. Apabila saudara menjumpai bukti perhitungan kas semacam ini, maka tugas-tugas yang harus saudara lakukan adalah sebagai berikut. A. Periksalah ketelitian pembuatan bukti perhitungan kas, yaitu kita memeriksa bukti 20 ini apakah perkaliannya sudah betul atau belum benar. Ini hasilnya.
juta mempunyai kelebihan 5.000. Ini sudah benar. Lalu diminta catatlah transaksi penjualan tunai dan selisih kas jika ada dalam jurnal penerimaan kas atau jika selisih kas merupakan selisih lebih. Apabila selisih kas merupakan selisih kurang, maka catatlah selisih tersebut dalam jurnal penerimaan kas. Di sini kita kelebihan selisih kas, maka kita catat dalam jurnal penerimaan kas, yaitu pada tanggal 6 Januari 2003. Keterangannya selisih kas ref 020 nomor cek 512, nama rekeningnya yaitu jumlahnya 5.000 dan kas debitnya 5.000. Jadi jumlah selisih kasnya yang berlebih tadi 14.610.000 rupiah. Maka diminta arsipkan bukti perhitungan kas dalam arsip kantor. Kita arsipkan bukti 20 ini dalam arsip kantor. Selanjutnya itu bukti 21. Pada hari ini Tuan Dermawan menyetorkan penerimaan kas bersih mingguannya ke Bank Sinar Asia sebesar 14.610.000 rupiah. Catatlah penyetoran uang ke bank tersebut dalam ruang setoran dalam bonggol cek. Catatan, jika ada setoran ke bank dan saudara telah menuliskan pada bonggol cek, maka untuk sementara perhitungan saldo akhir saudara lakukan setelah ada penarikan atau pengambilan cek berikutnya. Untuk menguji kebenaran catatan kas dalam jurnal dan buku cek, buatlah pengujian kas dengan menggunakan formulir bukti 21. Langkah-langkah pembuatan pengujian kas ini adalah sebagai berikut. Isilah tanggal yang sesuai, yaitu pada tanggal yang ada di bukti 21, tanggal 6 Januari 2003. Lalu 2. Isilah saldo awal kas dari saldo rekening kas. Saldo awal kas itu dari kas, yaitu saldo awalnya 302.077.600. Tadi isi di saldo awal jumlah penerimaan kas itu dari Bank Sinar Asia sebesar 14.610.000 rupiah. Jumlah debit kasnya yaitu hasil di atas itu 3. Jadi jumlah saluran kasnya 45.765.000. Saldo kasnya 271.621 dan saldo buku cek 271.621 sesuai dengan cek nomor 045. Selanjutnya yaitu bukti 22. Bukti 22 ini diminta jumlahkan kolom-kolom rupiah dalam semua jurnal dan bandingkan total kolom debit dengan total kolom kredit. Jumlah keduanya harus sama. Lalu bukukan atau posting jumlah-jumlah dari masing-masing jurnal ke rekening buku besar dan seterusnya. Ini bukti 22 dari Tuan Dermawan, itu tanggal 6 Januari 2003. Bukti ini dirobek lalu dimasukkan ke dalam arsip